Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 atau kelompok I mata kuliah Akidah Akhlak yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Yudi Guntoro NPM 1901011009 dan saudara Ahmad Akbar Ismail NPM 1901011007. Di sini kami akan sedikit menjelaskan yaitu tentang model pembelajaran Akidah Akhlak. Model pembelajaran adalah suatu pola atau struktur pembelajaran yang tersusun dan didesain, ditetapkan dan dievaluasi secara sistematik untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh seorang guru. Model pembelajaran itu ada banyak. Yang pertama yaitu model pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Dalam metode ini, komputer digunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran dalam bentuk media pembelajaran interaktif sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta didukung oleh tampilan gambar, suara, ataupun sebuah video dalam metode ini. Yang kedua yaitu model pembelajaran berbasis media presentasi. Secara umum, media presentasi adalah sebuah media yang berbentuk pesan atau materi yang akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer dan disajikan dengan alat saji yaitu sebuah proyektor. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis media video. Dengan penayangan video, pelajar dapat merasa seolah-olah itu mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan dalam video tersebut. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis media grafis. Media grafis adalah media visual yang menyajikan fakta, ide-ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, simbol, maupun sebuah gambar. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran berbasis multimedia proyektor. Jadi model pembelajaran ini menggunakan sebuah alat yaitu proyektor untuk menyajikan suatu pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya model pembelajaran berbasis media televisi. Penggunaan televisi sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan daya berpikir peserta didik. Contohnya yaitu dengan menulis teks eksplanasi dari sebuah berita. Selanjutnya yaitu metode reward and punishment, yaitu adalah sebuah metode pembelajaran interaktif yaitu antara guru dengan siswa atau peserta didik. Jadi dalam metode ini seorang guru memberikan sebuah hadiah kepada peserta didik yang berprestasi ataupun yang selalu aktif dalam sebuah pembelajaran. Cukup sekian dari saya dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Akbar Ismail. Berikutnya adalah metode pembelajaran berbasis ceramah. Metode ceramah adalah suatu metode dalam pendidikan dengan cara menyampaikan materi kepada peserta didik dengan jalan penerapan penuturan secara lisan untuk menjelaskan uraian. Di sini guru dapat menggunakan alat bantu mengajar seperti gambar-gambar, peta, denah, atau alat peraga lainnya. Kelebihan dalam metode ini adalah dalam waktu singkat dapat menyampaikan materi sebanyak-banyaknya. Guru dapat menguasai kelas walaupun jumlah siswanya banyak. Sedangkan kekurangannya ialah siswa menjadi pasif karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menemukan sendiri. Guru sukar untuk mengetahui pemahaman anak terhadap bahan-bahan yang diberikan. Kemudian metode pembelajaran berbasis tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pembelajaran dalam bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Penggunaan metode tanya jawab bermaksud memotivasi siswa untuk bertanya. Metode ini pun ada kelebihan dan kekurangannya. Adapun kelebihan dalam metode ini adalah situasi kelas menjadi hidup karena murid aktif menyampaikan pemikirannya, melatih agar siswa berani mengemukakan pendapat murid secara teratur dengan guru yang mengontrol pemahaman murid pada masalah yang dibicarakan. Adapun kekurangannya apabila ada perbedaan dalam
penyampaian pendapat banyak akan memakan banyak waktu dan juga terjadi penyimpangan perhatian anak didik, terutama apabila ada jawaban yang menarik perhatiannya. Kemudian metode pembelajaran diskusi. Diskusi adalah memberikan alternatif jawaban untuk membantu penyelesaian masalah, dan metode ini merupakan bagian yang terpenting dalam menjelaskan sesuatu masalah serta membantu siswa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat sendiri. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu kemungkinan anak didik yang tidak aktif ikut, sehingga bagi anak ini diskusi merupakan kesempatan untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Siswa yang peduli akan mendominasi dalam diskusi dan memerlukan waktu yang banyak. Kemudian model pembelajaran berbasis muzakarah. Dalam kamus bahasa Arab disebutkan bahwa muzakarah berasal dari kata zakara, yaitu memiliki arti musyawarah, belajar tanpa guru. Sedangkan menurut Imron Arifin, metode muzakarah merupakan suatu pertemuan ilmiah yang secara spesifik membahas masalah dini seperti ibadah, akidah, serta masalah agama umumnya. Kemudian metode pembelajaran berbasis kisah. Metode cerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Dalam kegiatan pelaksanakan metode bercerita dilaksanakan dengan upaya memperkenalkan, memberi keterangan, atau memperjelas tentang hal-hal baru dalam rangka menyampaikan pembelajaran yang dapat dikembangkan sebagai kompetensi dasar. Kemudian ada metode pembelajaran active learning. Istilah active learning atau yang disebut pembelajaran aktif terdiri dari dua kata, yaitu pembelajaran dan aktif. Kata pembelajaran berasal dari kata dasar belajar yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Menurut Muhyiddin Shah, belajar mempunyai arti tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman interaksi dengan lingkungan yang melibatkan kognitif. Dalam pembelajaran aktif, siswa diposisikan sebagai inti dalam kegiatan mengajar. Mungkin itu saja, saya serahkan ke moderator. Cukup sekian penjelasan dari kami. Apabila banyak kekurangan ataupun salah, kami memohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.